Orang yang gagal adalah ketika orang yang berusaha memuaskan semua orang dan mendapatkan approval dari setiap orang. Ini kan film keluarga ya, mungkin Ya. apa sih yang bisa ditanamkan ke keluarga kalian sendiri dari film ini? Apa yang bisa diambil? Keluarga sendiri. Hmm. Yang pasti sih kalau aku ke anak aku nanti lo masih kecil ya. Yang pasti sih kelihatan bagaimana yaitu kasih sayang antar keluarga. Terus habis itu kalau bagaimana mendidik seorang anak menjadi anak yang yang tegas, yang disiplin, yang bisa mengambil keputusan sendiri itu penting karena sometimes seorang anak tuh suka bingung gitu. Ini aku mau jadi apa sih? Aku mau jadi apa? Jadi kita harus menanamkan sifat percaya diri, sifat tegas dan bisa memilih seperti itu sih. Itu sih kalau menurut aku sifat-sifat yang positif, sifat-sifat kedisiplinan, integritas segala macam yang tadi dibilang Kak Daniel. Jadi itu sangat penting menurut saya untuk diterapkan di keluarga kita sendiri. Kalau dari Gue ngerasa ya bokap gue itu udah lumayan cukup mengajarkan gue soal kayak makanya banyak banget yang bisa gue relate dari segi film ini. Gue sebagai anak dengan ayah gue gitu, dimana di film ini ayah gue adalah Kim Nam, tapi kalau misalnya di aslinya ayah gue adalah Pak Doni gitu. Nah jadi dan ayah gue itu juga emang mirip banget sama sosok Kim Nam ini gitu. Jadi dari sifatnya dan actually enggak sih sifatnya bokap gue itu sangat pendiam banget, tapi dari value-value-nya, nilai-nilainya dan mungkin ke adalah yang bisa diterapkan dikit itu ke dunia nyata juga gitu. termasuk menerapkan juga ke keluarga Mas Daniel ya? I rather not say. Oke. Mungkin ini kan sebelumnya juga sempat pro kontra sendiri ya. Nah, kalian gimana sih menanggapinya? Maksudnya takut nggak sih film ini atau Mas Daniel sendiri sebagai sosok nantinya akan pro kontra juga di kalangan? Ketika gue melakukan riset tentang Pak Ahok sendiri gitu ya. Jadi pas gue lagi ngelakuin riset ini, gue penasaran apa sih yang membuat Pak Ahok ini berani banget gitu. Apa sih yang membuat Pak Ahok ini bisa kayak kalau ngomong itu benar-benar to the point, dia akan bilang apa adanya dan langsung aja gitu. Dan setelah gue melihat banyak sekali YouTube-nya dia, setelah gue melihat kayak ada sempat dia kesaksian juga di sebuah gereja, sepertinya iman dia dan keyakinan dia pada Tuhan itu sangat membuat dia yakin bahwa apa yang dilakukan itu benar dan ada di jalan yang benar, sehingga dia kayak ngerasa ya gue bener kok, jadi kenapa gue harus takut. Dan ketika gue main film ini, gue juga ngerasa well, gue main film ini juga bener juga gitu. Gue main film ini bener, dan kenapa gue harus takut gitu. Karena gue main film ini bukan untuk mendapatkan approval dari orang, tapi gue mendapatkan approval dari Tuhan gitu. Dan itu sih yang mungkin karakter yang itu yang gue ambil tuh, yang gue simpen sampai sekarang ini juga gitu. Setelah gue main film A Man Called Ahok ini, ada orang yang bakal suka sama gue, ada orang yang nggak suka sama gue. Ya udah, that's life. Ada orang yang tipenya cowok berbulu, ada orang tipenya cowok halus-halus gitu. Ya, that's life. Jadi maksud gue ya udah gitu. Jadi ya yang namanya ada orang suka sama satu sosok, ada orang yang nggak suka sama sosok. Ya udah, itu pilihan hidup mereka. Kenapa gue harus orang yang gagal adalah ketika orang yang berusaha memuaskan semua orang dan mendapatkan approval dari setiap orang, berusaha disukain sama semua orang. Dan menurut gue sekarang ini gue udah ada di posisi yang lu kalau nggak suka gue ya udah, gue temenan sama orang yang suka sama gue, so what, kayak gitu.